Oke, sebelumnya saya ucapkan salam satu data, salam operator hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam salam sehat untuk kita semua. Oke teman-teman, kita hari ini akan membahas tentang Dapodik kembali ya teman-teman. Di sini ada info terbaru terkait kriteria kelulusan peserta didik di tahun pelajaran 2022. Nah, di sini yang berkaitan utamanya pada Dapodik ya, selain yang nanti akan ada pemeriksaan terkait pendataan siswa di sekolahnya masing-masing oleh pengawas. Nah, di sini saya mendapatkan informasi terbaru dan saya rangkum dalam sebuah materi ini. Jadi kepada teman-teman harap bisa disimak baik-baik dan dipahami apa saja kriteria-kriteria peserta didik yang dapat diluluskan pada Dapodik, utamanya nanti saat siswa itu pastinya di kelas akhir atau di kelas terakhir pada setiap program pendidikan. Informasi ini saya tujukan pada umumnya pendidikan formal SD, SMP, SMA dan khususnya PKBM, SKB untuk pendidikan non formal. Karena ini berkaitan tentang informasi terbaru pada standar penilaian yang diterbitkan oleh Persejen Kemdikbudristek tahun 2022. Oke, apa saja yang termasuk kriteria-kriteria tersebut? Langsung kita bahas satu persatu. Yang pertama, untuk tahun 2022-2023 ini pada tahun ajaran baru sudah ditetapkan ini siswa atau peserta didik maupun warga belajar di pendidikan non formal itu terdaftar di Dapodik dan aktif selama 3 tahun. Pasti ya, kalau di sekolah formal ini pastinya terlampaui karena pastinya peserta didik itu aktif. Apabila tidak aktif pasti siswa tersebut akan dimutasikan karena sesuatu hal. Yang nomor 2, untuk yang nomor 2 ini pastinya juga sudah teman-teman ketahui, yaitu memiliki nomor induk siswa nasional yang sudah dimiliki masing-masing peserta didik, baik peserta didik di pendidikan formal SD, SMP, SMA maupun pendidikan non formal PKBM maupun SKB, yaitu program paket A, paket B, paket C. Jadi di sini wajib memiliki NISN yang valid dan terdaftar aktif di satuan pendidikan. Nomor 3. Untuk yang nomor 3 ini terkait pada verbal PD, yaitu rekam jejak peserta didik baru maupun mutasi. Ini jelas atau terstruktur seperti ini yang saya tandai ya. Jadi untuk teman-teman khususnya yang ada di PKBM maupun SKB ini menyangkut kriteria kelulusan yang sudah diterbitkan oleh Persejen Kemdikbudristek, yaitu standar penilaian nomor 21 tahun 2022. Ini terekam jejaknya seperti ini ya. Jadi untuk teman-teman PKB maupun SKB harap bisa dilihat pada verbal PD, yaitu direkam didiknya. Nomor 4. Untuk nomor 4 ini khusus bagi yang kelas akhir atau kelas 6 di SD paket A maupun sederajat, SMP kelas 9 dan juga di PKBM maupun SKB, dan juga jenjang SMA sederajat, yaitu bisa
SMK, MA maupun paket C ini tidak boleh terdeteksi ganda pada quali kontrol pada verbal PD. Jadi harap bisa dicek juga siswa yang kelas akhirnya masing-masing program pendidikan ini bisa divalidasi untuk peserta didiknya melalui verbal PD. Apabila ada yang terdeteksi ganda, bisa hubungi lembaga sekolah, maupun apabila sudah dihubungi namun tetap tidak dikeluarkan atau dimutasikan, bisa teman-teman mengeluarkan secara paksa dari aplikasi verbal PD, yang mana semua bisa dicek pada video kami yang sudah ada terkait siswa residu NISN untuk mengatasinya. Bagaimana jika ada peserta didik yang residu? Jawabannya pasti jika ada data yang residu pada verbal PD segera diperbaiki. Karena apa? Identitas yang dimasukkan di dalam Dapodik dan terdata pada Bank Pusdatin yang semua tersimpan menjadi arsip, ini menjadi kevalidan data yang ditulis pada sebuah ijazah. Apabila ada nama orang tua yang salah, pastinya di sana residu. Jika tidak sama dengan kakak, apabila contohnya ini lulusan SMA sederajat, maka untuk mengecek ijazah nanti apabila memakai identitas orang tua tidak sama dengan kakak, ini maka tidak akan terdeteksi bisa valid. Karena apa? Ini semua menyangkut data ijazah yang ada pada verbal PD itu sama dengan KK, yang mana semua ini sudah dipadankan menjadi satu data Indonesia. Nomor 5. Untuk kriteria kelulusan yang selanjutnya, ini memiliki rapor dan nilai telah terupload ke e-rapor maupun Dapodik mulai semester 1 sampai semester 5. Maka nanti yang akan jadi DNT untuk siswa kelulusan atau jatah pengajuan belangko ijazah adalah siswa yang benar-benar valid, yang terekam jejaknya dari Dapodik, baik itu rekam didiknya maupun nilai rapor yang diupload oleh masing-masing satuan pendidikan. Dan kebanyakan ini khususnya untuk PKBM maupun SKB, kepada teman-teman operator harap bisa memasukkan nilai setiap semesternya untuk peserta didik agar nanti saat batas cut off untuk penarikan data ini terdeteksi semua sudah memiliki nilai rapor yang tersimpan pada database di Pusdatin. Nomor 6. Untuk yang nomor 6 pastinya ini peserta didik yang di kelas akhir ini sudah masuk rombel sesuai jenjang kelas dan tersinkron sebelum tanggal 31 Desember 2022. Karena apa? Tanggal 31 itu nanti penarikan data untuk penetapan siswa yang mendapatkan pengajuan atau usulan belangko ijazah. Lalu ada pertanyaan, bagaimana jika ada peserta didik mutasi lebih dari batas cut off penetapan kelulusan peserta didik? Otomatis jawabannya adalah jika ada siswa mutasi masih dapat diterima selama siswa tersebut mutasian untuk di kelas awal ataupun kelas tengah. Jadi bagi teman-teman yang menerima mutasi bisa diterima walaupun di semester genap, tetapi ini masuknya ada di kelas awal dan kelas tengah. Apabila menerima mutasi siswa di kelas akhir di semester genap, maka otomatis akan mengulang kelas akhir pada tahun ajaran baru. Berarti sama dengan walaupun ditarik datanya di kelas akhir, otomatis anak tersebut tidak akan ada namanya atau tidak akan
mendapat sebagai penetapan peserta didik kelulusan atau DNT nantinya. Kabar terbaru teman-teman, apakah lembaga pendidikan tahun pelajaran 2022 tidak wajib melaksanakan ujian satuan pendidikan USP atau ujian pendidikan kesetaraan UPK untuk peserta didik dinyatakan lulus? Menurut teman-teman, kabar ini benar atau tidak? Coba bisa taruh pada kolom komentar. Bisa kita sharing informasi-informasi terbaru. Apabila iya, ini berarti nanti akan ada sosialisasi dari pusat terkait standar penilaian sebagai salah satu syarat siswa atau peserta didik ini dinyatakan lulus dari satuan pendidikan. Oke, informasinya dari sini teman-teman. Jika membaca persajian Kemdikbudristek terbaru tentang standar penilaian nomor 21 tahun 2022 yang ditetapkan pada tanggal 26 April 2022, jawabannya iya, karena kebijakan-kebijakan sebelumnya telah dihapus setelah peraturan tersebut diberlakukan. Apakah iya teman-teman? Bisa sharing ya, bisa taruh pada kolom komentar, kita sama-sama mencari tahu terkait informasi ini. Karena saya juga baru dapat informasi ini. Berikut pasal-pasal yang wajib dipahami. Oke, dari sini teman-teman, pasal-pasal yang penting dan juga kita pecahkan bersama, yaitu tentang Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 21 tahun 2022 tentang standar penilaian pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan menengah. Untuk pasal yang nomor 3, di sini intinya setiap satuan pendidikan memiliki tujuan penilaian, yaitu pada lembar kerja guru, terus kemudian pemilihan atau pengembangan instrumen penilaian yang dikembangkan oleh kurikulum pada setiap satuan pendidikan, kemudian melaksanakan penilaian. Penilaian di sini bersifat formatif dan sumatif, dan pengolahan hasil penilaian ini bisa dirangkum dalam 1 tahun maupun setiap 1 semester. Kemudian dicetak menjadi pelaporan hasil penilaian atau rapor. Ini untuk poin 1 ya teman-teman. Kemudian nomor 2, prosedur penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disesuaikan dengan karakteristik jalur, jenjang, dan jenis satuan pendidikan. Berarti baik pendidikan formal maupun non formal dan setiap jenjang program atau jalur. Ini ya untuk nomor 2. Kemudian kita lihat pasal 9. Di sini adalah penilaian hasil belajar peserta didik dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ini ya di sini. Dengan pasal 8 berbentuk penilaian formatif dan sumatif yang sudah saya jelaskan tadi ya. Kemudian untuk penilaian formatif pada ayat 1 di sini huruf A dilaksanakan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Pasti karena formatif ini bisa berbentuk evaluasi, ulangan harian, capaian modul dan lain sebagainya, dan penilaian karakter maupun yang terdapat pada B5. Kemudian penilaian sumatif sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf B dilaksanakan pada jenjang dasar dan pendidikan menengah, berarti setingkat SD, SMP, SMA, dan juga PKBM maupun SKB, karena memiliki program paket A setara SD, paket B setara SMP, paket C setara SMA. Ini dikhususkan untuk PKBM dan SKB. Kemudian lanjut pada ayat 7. Karena di sini menyangkut kelulusan, penilaian sumatif pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah sebagai dimaksud pada ayat 3 bertujuan untuk menilai capaian hasil belajar peserta didik sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dan kelulusan dari satuan pendidikan. Jadi di sini sumatif ini penilaian hasil dari CP untuk pendaftar IKM,
Jadi di sini untuk sumatif ini penilaiannya diterangkan pada angka 8. Penilaian capaian hasil belajar peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 7 dilakukan dengan membandingkan capaian hasil belajar peserta didik dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Berarti di sini mengacu CP atau tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran. Jadi di sini teman-teman, jadi ketentuan ini bisa dikatakan yang sudah mendaftar IKM atau implementasi kurikulum merdeka karena berbasis fase dan juga CP untuk bisa lanjut ke fase berikutnya. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Apakah kriteria kenaikan kelas maupun kelulusan dari satuan pendidikan ini tidak ada lagi ujian satuan pendidikan, tetapi berdasarkan tujuan pembelajaran maupun ketercapaian CP di masing-masing fase? Yuk kita diskusi bareng-bareng. Mungkin untuk lebih jelasnya nanti akan disampaikan pastinya ya, akan ada sosialisasi untuk informasi terkait standar penilaian ini di masing-masing jenjang program satuan pendidikan. Mungkin itu untuk teman-teman yang bisa kami sampaikan dan informasikan kepada teman-teman semua. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi acuan dan persiapan dalam mengelola data, khususnya peserta didik yang saat ini di kelas akhir bisa ditertibkan dan juga disiapkan yang dibutuhkan untuk syarat-syarat kelulusan. Mungkin itu teman-teman, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri, salam satu data, salam sehat untuk semua.